terima kasih Baik, kepada Bapak Rektor, Pak Prof. Didi Sukyadi sudah hadir. Alhamdulillah Pak Rektor, Alhamdulillah sehat walafiat. Dan tentunya sebelum nanti Pak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan disambut dulu oleh Pak Rektor. Selanjutnya nanti diserahkan kepada Pak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk memanfaatkan kesempatan ini, kita mendengarkan dahulu eh, sambutan dari Pak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Didi Sukyadi. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati eh, tamu kehormatan kita sekaligus pembicara kita, Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Atif Latiful Hayat. Yang saya hormati pimpinan dan sekaligus pengasuh pengajian Ahad, Bapak Kiai Haji Sopyan Sauri. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Pak Menteri yang sudah hadir menyempatkan diri untuk membersamai kita pada kesempatan pagi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Haji Sopyan dan tim yang sudah dengan konsisten, yang sudah dengan sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan pengajian minggu ini secara terus-menerus tanpa henti dari waktu ke waktu. Ini sungguh tidak mudah dan tidak mudah menjaga konsistensi dalam hal kebaikan. Semoga menjadi amal ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tema kali ini adalah kajian surat An-Nisa ayat 97 yang sangat luar biasa. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dari para pembicara yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, baik dalam menjalankan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga kita akan mengkaji terkait dengan tahun baru Hijrah yang baru saja dimulai pada hari Jumat yang lalu, dan saya secara pribadi dan secara institusi mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga kita mendapatkan semangat baru, mendapatkan gairah baru dalam menjalani tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu Universitas Pendidikan Indonesia juga akan melakukan proses hijrah yang mudah-mudahan akan membawa kita kepada kondisi yang lebih baik. Hijrah dari universitas yang saat ini lebih fokus kepada teaching menjadi universitas yang lebih menekankan kepada riset, kemudian entrepreneurial, dan juga universitas yang menekankan kepada dampak atau kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. UPI insya Allah akan berusaha untuk menjadi universitas yang kita sebut sebagai Universitas 4.0 yang turut membantu pemerintah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu, tugas ini tidak mudah. Kita harus mengejar berbagai ketertinggalan, kita harus mengejar berbagai indikator yang belum kita capai. Tanpa dukungan dari kita semua, tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua, tentu kita akan kesulitan untuk mencapai lompatan yang optimal. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk bersama-sama berkontribusi untuk lembaga kita yang kita cintai, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan yang paling utama adalah kita diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu Pak Kiai yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor telah menyampaikan hal-hal yang menyangkut dengan Tahun Baru Islam dan juga tentang UPI, dan juga terima kasih bagi para jamaah dan warga utama, yang terutama bagi Bapak Wakil Menteri yang hari ini insya Allah akan hadir sebentar lagi, barusan masih di masjid, dan bila nanti sudah gabung maka akan kita mempersilahkan beliau untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Alhamdulillah Prof sudah hadir. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Atif Latiful Hayat, PhD, dengan penuh kesehatan, tentu dengan sehat walafiat. Terima kasih. Amin. Sebelum Pak Wakil Menteri menyampaikan, saya ingin melaporkan sebentar Pak Rektor. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Rektor bahwa pengajian ini sejak COVID sampai hari ini 5 tahun yang lalu berjalan dengan istiqomah insya Allah, dan telah melahirkan 2 buku dari kajian ini. Alhamdulillah sudah di-start dan sudah disebar kepada kawan-kawan dan juga di perguruan tinggi. Kemudian juga selain kita tampil di TV UPI, yang selalu TV UPI dengan mengedukasi generasi terpuji untuk selalu dekat pada ilahi, luar biasa ini, dan terima kasih pada Pak Rektor yang terus mendukung dalam kajian ini. Kemudian juga selain ditayangkan di TV UPI, juga selalu ditampilkan di YouTube ya, di YouTube kita, YouTube UPI, kemudian berita UPI, dan juga ditayangkan di Gontor News dan Bandung Punya Berita. Ini selalu setiap minggu tampil di Gontor News dan di Bandung Punya Berita. Mudah-mudahan dakwah kita menjadi dakwah yang sangat bermanfaat, terutama UPI memberikan bekal kepada bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang selalu beriman, bertakwa, cerdas, dan bermoral dan berakhlak yang mulia. Saya kira itulah pengantar kami untuk Pak Wakil Menteri. Terima kasih sekali lagi Bapak Menteri, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah hadir. Terima kasih Pak Profesor Atif Latiful Hayat, PhD, dari Akmukasiro, dan tema yang akan digali oleh beliau insya Allah sesuai dengan tema yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi. Kami persilahkan Pak Wakil Menteri, dan waktu kita selalu sampai jam 6. Silakan Pak Menteri dengan leluasa untuk memanfaatkan waktu ini, karena kami rindu kepada beliau untuk menyampaikan gagasan pemikirannya. Manganya ngakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita pada subuh kali ini dengan memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu segalanya, yang maha pengurus untuk seluruh makhluknya. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Terima kasih Prof. Sopyan. Saya sendiri kaget sebetulnya ketika dihubungi oleh Pak Abu Khair. Ternyata saya harus berbicara di depan para ulama ini, para masyayikh ya yang terhormat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti kalau ada yang keliru bisa dikoreksi oleh Profesor Sofyan. Mungkin tema yang diberikan kepada saya terkait dengan sekarang mengawali kita di tahun Hijrah ini, yaitu bulan Muharram, di mana ini terkait dengan satu peristiwa ya yang sangat penting di dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW, yaitu peristiwa hijrah. Jadi mungkin ini mengambil kaidah ya, takhirul bayan an waqtil hajat la yajud, mengakhirkan satu pembahasan yang memang bertepatan dengan konteksnya itu tidak boleh barangkali itu. Tema hijrah ini di dalam Al-Quran khususnya dan di dalam bangunan Islam secara umum merupakan sesuatu yang fundamental dan kita dapat memahami dan memaknainya dari beragam perspektif. Dan tentunya apa yang saya sampaikan hanya mewakili salah satu perspektif saja ya yang mungkin tidak akan mampu menghadirkan pemahaman hijrah secara utuh sebagaimana dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembahasan ini maka kita tidak salahnya untuk berangkat dari pemahaman secara harfiah. Meskipun makna ini sudah diserap ke dalam bahasa kita, kata hijrah ini. Secara harfiah antara lain hijrah itu ya, yang tentunya dikaitkan umpamanya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu. Makanya seorang ulama mengatakan hijrah itu adalah al-intiqalu min baladi syirki ila baladil islami. Tentu pengertian ini dikaitkan dengan konteks ketika Rasulullah SAW melakukan, yaitu perpindahan dari wilayah musyrik atau syirik ke wilayah atau ke negeri Islam. Yang menjadi kata kuncinya di sini adalah al-intiqal, pindah, ya, moving. Seperti dalam gerakan sholat kita ada takbir intiqal, yaitu takbir yang menandai satu gerakan ke gerakan lainnya di dalam sholat. Jadi secara demikian sebetulnya hijrah itu substansinya adalah sebuah perubahan dari yang segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memenuhi melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemaknaan tempat di sini harus dimaknai bukan saja secara fisik, akan tetapi juga pengertian secara psikologis, ideologis begitu. Jadi dari situasi apapun yang tidak baik, yang tidak diridhoi atau bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hijrah. Tadi dalam
surat An-Nisa 97 yang disampaikan kepada saya untuk dicoba dipahami begitu ya. Di sana dikatakan ya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang mereka diwafatkan oleh malaikat yang zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka mendolimi, menganiaya diri sendiri. Qalu, mereka menjawab, qalu, para malaikat ya, berkata kepada mereka, fima kuntum, mengapa kalian seperti ini? Hunna mustad'afina fil ard, mereka menjawab, karena kami semua adalah golongan yang tertindas di muka bumi ini. Qalu, para malaikat berkata, dalam artian tidak menerima alasan mereka tidak berhijrah. Alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, yang kalian bisa berhijrah, bergerak kemana saja ya. Ayat ini sababun nuzulnya ya, antara lain sebagaimana dicatat ya, yang saya kutip ini dari Mustafa Al-Maraghi. Beliau mengatakan bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Mundir dan Ibnu Jarir dari Ibn Abbas. Kata Al-Maraghi, sesungguhnya sababun nuzul dari ayat ini adalah terkait dengan sekelompok orang Islam yang berada di Makkah ya. Mereka itu tidak ikut hijrah dan mereka adalah Muslim, dan mereka menyembunyikan keislamannya. Karena mereka menyembunyikan keislamannya, maka dianggap oleh kaum musyrikin di Mekah itu mereka sebagai bagian dari mereka. Sehingga ketika terjadi perang Badar, maka mereka diharuskan atau ikut untuk berperang ya, menghadapi kaum muslimin. Dan kemudian ada di antara mereka yang akhirnya tersambut oleh pedangnya orang-orang beriman ketika itu ya. Dan sebagian di antara mereka bahwa itu yang tersambut itu adalah orang-orang Muslim ya. Dan mereka terpaksa saja untuk mengikutinya. Maka turunlah ayat ini. Jadi dengan sabab nuzul ini, paling tidak kita mencoba memaknai ketika kemudian mereka harus berhadapan dengan para malaikat ya. Membikin malaikat terkejut kira-kira kalau dalam bahasa kita ya, karena tahu mereka orang-orang yang beriman. Tapi kenapa situasinya seperti ini? Fima kuntum. Ya. Ini satu pertanyaan atau disebut sebagai pertanyaan retorik, istifham, inkari, kira-kira semacam itu dari para malaikat ya. Yang memang maksudnya untuk merendahkan begitu ya, kurang lebih litaubih, untuk merendahkan. Kalian Muslim, kenapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini? Mereka berada di pihak orang-orang musyrik. Maka jawaban mereka, kunna mustad'afina fil ard, kami ini orang-orang yang lemah iman, tidak bisa memperlihatkan ya secara terang benderang ya,
Mereka penuh ketakutan, akhirnya menyembunyikan keimanan mereka, dan mereka beralasan, ya, inilah yang menjadikan kami lemah. Alasan itu tidak diterima oleh para malaikat, ya. Dan jawabannya, respon dari malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas dan kamu bisa berpindah, ya, ke tempat manapun di bumi Allah ini yang memungkinkan kamu dapat melaksanakan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, ini esensi, ya, dari ayat ini mengenai hijrah itu adalah perpindahan atau meninggalkan. Maka ada yang mengatakan hijrah itu sebagai atarku, meninggalkan, ya, sesuatu, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah untuk memenuhi, melaksanakan ajaran Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perpindahan tempat hanyalah salah satu bentuk hijrah, ya. Hanya kemudian kita, ya, memahami bahwa perpindahan tempat itu memang sesuatu yang tidak gampang untuk dilakukan, dan Rasulullah SAW di dalam sejarahnya memperlihatkan kepada kita, ya, sebuah bentuk perpindahan atau hijrah yang paripurna. Tercatat dalam sejarah itu ada 3 kali para ulama menyebut, ya, hijrah Rasul itu. Yang pertama itu adalah ke Habasyah, ya. Mungkin ada yang menyebut sekitar Ethiopia sekarang begitu. Dan Rasulullah tidak ikut ketika itu. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ini hijrah yang pertama, yang dimana ketika itu Rasulullah SAW tidak memiliki pilihan lain untuk tetap melaksanakan dan menjaga risalah Allah Subhanahu wa taala tetap eksis, ya. Maka beliau memerintahkan para sahabatnya, ya, untuk berhijrah ke Ethiopia supaya tetap eksis ajaran Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi mungkin ya, kalau sekarang ini kan ada sebut dengan government in exile gitu. Jadi ketika Belanda dijajah Jerman, maka pemerintahannya itu berpindah ke Inggris, ya, supaya tetap eksis. Di Rasulullah SAW itu menghijrahkan, itu tetap eksis itu ajaran Islam. Kemudian ada juga yang mengatakan hijrah yang kedua itu adalah dicoba oleh Rasulullah ke Taif ketika itu, tapi tidak begitu berhasil. Yang ketiga, yang kemudian menjadi hijrah yang paripurna, yang lengkap, yang komprehensif yang dilakukan oleh Rasulullah, yang mencakup semua pengertian hijrah itu adalah ke Madinah, di mana Rasulullah SAW sendiri adalah ikut. Di situ kenapa saya sebut paripurna? Karena betul-betul mencerminkan pengertian hijrah untuk meninggalkan, ya, sesuatu yang tidak mungkin dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ikut pindah tempat. Dan Rasulullah dalam keadaan sangat bersedih sekali, sehingga diriwayatkan ketika Rasulullah itu semakin menjauhi dari kota Makkah, beliau sempat mencucurkan air mata karena disitulah beliau lahir, kemudian tumbuh, dan sekarang beliau harus meninggalkan tanah kelahirannya itu. Akan tetapi ini demi hijrah.
Dan hijrah di sini adalah refleksi wujud daripada keimanan. Makanya ada 3 serangkai gitu ya, kata, terma, istilah dalam Al-Quran yang tidak bisa dipisahkan. Iman, hijrah, dan jihad. Dan orang yang berhijrah dengan sebenar-benarnya, dia akan dilandasi oleh iman. Dan dia akan meninggalkan segala sesuatu yang tidak mungkin ajaran Allah dilaksanakan. Oleh karenanya di sana ada mujahadah, ada kesungguhan. Ya, gitu. Nah, Rasulullah paripurna, total sekali Rasulullah itu pindah ke Madinah. Tadi saya mengatakan bahwa esensi dari hijrah itulah perubahan. Maka di sini Rasulullah memberikan pesan kepada kita, ya. Hijrah yang total yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu ketika sampai di Madinah sekarang, beliau itu juga mengubah tempat asal, nama asal dari Madinah itu Yathrib. Jadi refleksi dari perubahan ini, bahkan Yathrib pun diubah oleh Rasulullah. Karena konotasinya ini, nama tempat ini tidak bagus. Ada yang mengatakan Yathrib ini maknanya adalah tempat perselisihan. Ada juga ini dari Lisanul Arab dikatakan arti Yathrib itu dari kata saraba, artinya mencela, mencerca, menjelek-jelekan. Jadi tidak positif gitu namanya Yathrib itu. Bahkan ada yang mengatakan katanya artinya juga adalah tempat para pecundang begitu. Rasulullah pergi ke sana bukan karena beliau itu takut, ya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan pecundang, perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu. Maka diubah menjadi Madinah gitu. Yang kita suka menerjemahkan menjadi kota karena itu merefleksikan peradaban baru. Saya sedikit menambahkan ya. Ibnu Khaldun kalau tidak salah, beliau membagi ya, 2 peradaban yang kontras berbeda. Pra dan pasca hijrah. Di mana masyarakat Mekah, kaum musyrikin di Mekah itu ya, adalah masyarakat yang peradabannya disebut oleh Ibnu Khaldun itu yang badawah, gitu, badui, bedouin, nomaden mereka. Nah, peradaban badawah ini peradaban yang sangat terbelakang, jauh dari peradaban yang memperhatikan atau mencerminkan keadaban-keadaban. Masyarakat Badui dengan peradaban badawahnya itu, mereka adalah sekelompok orang-orang yang tertutup. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya mereka tidak tahu apa yang namanya bertetangga. Tidak tahu dan tidak bisa bermasyarakat. Sangat mengisolasi dirinya. Oleh karenanya dapat dipahami ya, kenapa Rasulullah SAW itu dalam dakwah-dakwah pertamanya itu justru melakukan sebuah revolusi peradaban, revolusi akhlak, revolusi mental untuk mengubah ya, peradaban badawah ini. Umpamanya kita perhatikan salah satu hadis yang mungkin kita menganggap tuh hadis sangat elementer sekali. Ya, dan kita sudah hafal semuanya.
Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Itu tidak ada itu di orang-orang Badui itu, ya, yang seperti ini. Karena mereka hidupnya itu, mereka terdiri dari kobilah-kobilah, ya. Bahkan yang tertinggi, ya, dari starata sosial masyarakat Arab itu kurang lebih ada 6. Yang tertinggi itu adalah sya'ab, ya. Jamanya dari sya'ab, dan di bawahnya adalah kabilah, dan yang paling bawah itu fasilah. Saya lupa lagi yang lain-lainnya itu. Dia ingat yang paling atas, paling bawah saja gitu. Yang paling bawah itu fasilah, seperti fasilah Abdullah, itu sangat hierarkis sekali. Jadi tidak mungkin pemimpin fasilah itu begitu saja dia bisa menjadi pemimpin kabilah atau syu'ub. Makanya Allah Subhanahu wa taala melakukan revolusi mental, ya, peradaban yang sangat fundamental, ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu." Kami menjadikan manusia itu, ya, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kemudian menjadi bersyu'ub, berkabilah, dan kita menerjemahkannya menjadi bersuku-suku, berbangsa, yang sebetulnya tidak begitu tepat. Kalau kita menerjemahkan untuk mendekati saja, karena ini kan masyarakat Arab yang berbeda dengan kita, ya, syu'ub dan kabilah. Nah, mereka itu saling tertutup mereka. Oleh karena itu kecurigaan, su'udzon itu adalah rukun dari kehidupan mereka. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menekankan pada kata ta'aruf. Kami menjadikan kalian bersyu'ub, berkabilah, itu adalah lita'arafu. Di situ terkandung prasyarat untuk mengharuskan adanya kehidupan yang berbasis kepada egalitarianism, secara egaliter. Ya. Dan tidak mungkin kita bisa saling ta'aruf itu kalau yang satu merasa lebih tinggi daripada yang lain. Jadi ta'aruf itu mensyaratkan ada kesetaraan. Nah, ini tidak pernah ditemukan di masyarakat jahiliyah mereka itu. Ya. Karena yang syu'ub itu, yang paling atas, ya, tidak mungkin mereka akan look up, akan memberikan respect, hormat terhadap kabilah, dan terus ke bawahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, lita'arufu, untuk saling berta'aruf. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Kata-kata kunci yang kedua adalah karim. Jadi kata karim sebelum Islam, khususnya sebelum ayat ini diturunkan, kemuliaan itu hanyalah dimiliki oleh strata sosial yang tinggi. Kami ini yang umpamanya yang tadi yang syu'ub atau qabilah begitu. Jadi kemuliaan ini hanyalah pemilik darah biru, pemilik tahta, pemilik harta, itulah yang karim. Ini sangat subjektif. Maka kemudian ayat ini mengubah secara radikal, fundamental, bahwa kemuliaan itu bersifat objektif. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa salah satu elemennya adalah berbasis kepada merit system. Siapa saja yang beramal soleh, beriman beramal soleh, sebagai salah satu elemen dari ketakwaan, maka itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi objektif, tidak subjektif. Nah, maka Rasulullah SAW itu melakukan revolusi mental dengan pendekatan akidah, beriman kepada Allah dan Rasul. Salah satunya kalian harus memuliakan tamu. Itu tidak dikenal di peradaban Badawah itu. Ya. Kemudian hadis lain Rasul
mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, muliakanlah tetangga. Mereka tidak bisa bertetangga karena hidup berpindah-pindah. Mereka selalu curiga kepada di luar kelompok mereka, sehingga setiap yang datang itu selalu dicurigai. Oleh karenanya tidak aneh kalau kemudian peperangan itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka tidak bisa bertetangga. Nah, Rasulullah SAW itu ketika hijrah, termasuk di dalamnya itu juga ya mengubah peradaban dari Badawah ke Hadarah di Madinah itu, di mana Rasulullah melakukan berbagai macam program bagian dari hijrah itu. Rasulullah mempersaudarakan di sana. Kan di peradaban Badawah itu tidak ada persaudaraan itu, maka dipersaudarakan oleh Rasulullah. Kemudian di Rasul tarahum di antara mereka itu di silaturahim dihubungkan menjadi masyarakat yang terbuka. Berbeda sekali dengan sebelum hijrah itu, peradabannya Badawah itu tertutup. Makanya mungkin inilah barangkali ya yang masyarakat yang terbentuk itu di Madinah. Jadi diterjemahkan ke kita menjadi masyarakat madani, civil society, adalah masyarakat yang sudah moving, sudah berhijrah dari masyarakat yang penuh ketertutupan. Mereka tidak menghormati, respect satu dengan yang lainnya, yang tertutup, yang mengisolasi diri menjadi terbuka, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Maka terbentuklah masyarakat baru pasca hijrah ini, itu di Madinah. Bahkan diriwayatkan pula Rasulullah SAW itu kemudian membangun tempat untuk pembinaan masyarakat, yaitu di masjid pembinaan masyarakat, memberikan nilai-nilai di situ. Rasulullah tempat berkumpul kaum muslimin. Dan Rasulullah mengajarkan semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk nilai di situ. Diriwayatkan pula di masjid itu, ya, jadi Rasulullah tidak membangun terlebih dahulu rumah beliau, akan tetapi masjid sebagai tempat pembinaan umat di Madinah itu. Dibangunlah tempat yang tinggi untuk menyeru kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan ada yang mengatakan ternyata ada fungsi sosialnya juga katanya. Munarah, minaret, menara itu. Karena dari ketinggian diketahui, katakanlah mana yang dapurnya itu tidak terlihat asapnya, maka akan ditengok dan diberi bantuan. Maka tumbuh masyarakat baru, peradaban baru yang betul-betul sudah meninggalkan sisa-sisa peradaban Badawah itu. Bahkan Rasulullah SAW juga mendirikan pusat aktivitas ekonomi, kita sebut sekarang pasar, di mana Rasulullah menekankan di situ, jadi lebih baik kalian katakanlah untuk menjual kayu bakar ketimbang menegakkan tangan menunggu belas kasihan dari orang lain, melakukan aktivitas perekonomian di situ. Rasulullah SAW itu bentuklah masyarakat yang baru, hijrah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hijrah itu tidak lain adalah perubahan secara ideologis yang bisa dikontekskan oleh kita, ya, untuk berbagai macam
situasi. Yang intinya semangat dari hijrah itu adalah semangat untuk senantiasa ya, kita mencapai yang lebih baik, mau untuk terus-menerus berada pada wilayah kebenaran. Oleh karena itu hijrah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan tiap hari. Dan menjadi dari rukun kehidupan. Maka kita bisa mengkontekskannya, hijrah itu. Bahkan ketika umpamanya kita merasakan atau melihat di mana kita berada itu ternyata bukan menjadikan kita lebih baik, maka kita harus berhijrah. Kan seringkali kita ada orang ya, kita ini banyak bekerja di satu tempat, mau dipindahkan karena itu adalah tempat basah begitu ya. Bahasa kita itu tempat basah, tapi justru itu tempat yang harus dijauhi ya, oleh kita harus berhijrah. Jadi hijrah itu bisa kontekstualisasi oleh kita. Kita harus senantiasa di dalam kehidupan itu mengintrospeksi. Apakah kita sudah berada pada wilayah yang benar atau tidak? Kayak ada juga, saya mencoba umpamanya mengidentifikasi nih dari para ulama. Hijrah itu bisa dalam pengertian i'tiqadiyah. Kita harus pindah dari keyakinan, dari i'tikad, dari akidah yang tidak baik, ke akidah yang benar, ke akidah yang salimah. Hijrah itu bisa juga hijrah fikriyah. Kita harus berpindah, bergerak dari pemikiran yang tidak benar, ya, menjadi memiliki pola pikir yang benar. Ya. Hijrah juga bisa dalam pengertian syu'uriyah, ya, dari sikap mental yang tidak benar ya, menjadi sikap mental yang senantiasa berada pada kebenaran. Hijrah juga bisa dikontekskan dalam pengertian hijrah sulukiyah, dalam pengertian custom atau adat ya, suluk, dari suluk yang tidak benar, dari adab kehidupan yang tidak benar menjadi kepemilikan adab, custom, tradisi yang benar, suluk. Karena umat Islam itu orang beriman harus memiliki kesatuan-kesatuan ya, yang menjadi komponen dari keumatan kita. Salah satu diantaranya adalah wahdatun fis suluk, kesatuan di dalam suluk secara orang yang beriman. Ya. Dan orang-orang yang beriman itu memiliki elemen-elemen penyatuan, ada wahdatun fil akidah. Kita memiliki kesatuan akidah. Di mana-mana akidah umat Islam itu sama. Yang kedua, wahdatun fil ibadah, kesatuan ibadah. Oh, ibadah umat Islam sama di mana-mana juga. Ya. Ada wahdatun fid dustur. Kita juga memiliki kesatuan konstitusi, itu Al-Quran. Ya. Kita ini bahkan ada juga yang menamakan wahdatun fil lughah, kesatuan bahasa, ya, bahasa, keimanan, keislaman yang refleksinya mungkin bahasa Arab dalam pengertian ketika ibadah itu sama tuh bahasanya. Wahdatun fil lughah. Dan salah satunya itu adalah wahdatun fis suluk, kesatuan untuk suluk. Nah, dalam konteks ini kita harus berhijrah juga untuk ke suluk Islam. Ya. Itulah bisa kita katakan bahwa hijrah itu adalah merupakan sesuatu atau prasyarat ya, umat Islam agar senantiasa berada pada kebenaran. Kita harus mengintrospeksi
apakah kita harus berhijrah atau tidak. Jadi hijrah itu bukan tahunan, bukan sesuatu yang bersifat insidental, akan tetapi sesuatu yang harus kita lakukan ya dalam seluruh nafas dan gerak kehidupan kita. Karena umat Islam itu harus senantiasa lebih baik dari sebelumnya. Ya. Itulah barangkali beberapa catatan pinggir saja ya dari pengertian mengenai hijrah itu, yang intinya tidak lain adalah perubahan, merubah diri kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Demikian aku luka wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof sangat berbobot, berkualitas dan bermakna semuanya. Kami merasa bangga dan bahagia. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami para pendengar, hadirin hadirat yang telah menyimak dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih. Dan sebelum Pak Wakil Menteri meninggalkan tempat ini, Pak Rektor akan menyapa, tadi sudah menyapa pada awal, Prof masih di masjid, kami persilakan Prof Didi untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan sebagainya kepada Pak Rektor, kepada Pak Wakil Menteri, dipersilahkan. Terima kasih Pak Kiai, Pak Wamen, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Rektor. Terima kasih sudah hadir, luar biasa. Ini yang saya dapat yang terakhir itu bahwa hijrah itu intinya harus dilakukan setiap saat, kemudian berubah dari yang ada saat ini menjadi yang lebih baik. Itu Pak Wamen ya. Jadi Betul, betul Pak Rektor. Terima Sama-sama, kasih Pak. banyak Pak Wamen sudah hadir. Mudah-mudahan ke depan juga bisa terus membersamai Insya Allah. kami. Insya Allah. Dan sehat selalu Pak Wamen ya. Insya Allah. Dan saya ingin mengucapkan selamat memegang amanah Pak Rektor. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk, rahmat dan berkahnya kepada Pak Rektor dalam mengemban amanah. Amin. Pak Wamen mohon doanya dan mohon dukungannya supaya UPI bisa lebih maju lagi. Terima kasih Pak Wamen. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor dan Pak Wamen yang telah menyampaikan informasi, keilmuan dan silaturahminya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin. Dan bimbingan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bahkan kalau Pak Wamen akan beraktivitas yang lain dan juga Pak Rektor, kami akan meneruskan. Ada waktu mungkin ucapan terima kasih kepada hadirin wal hadirat karena yang hadir di sini, alhamdulillah dengan penuh keikhlasan kita hadir bersama-sama. Dan untuk PPT kegiatan ini nanti akan dikirimkan setelah kegiatan ini kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin jamaah yang berbahagia, barusan sudah disampaikan oleh Pak Wamen dan ada nilai pendidikan, yang mungkin sedikit akan disampaikan. Apa tadi Pak Wamen sudah begitu berbobot dan sempurna apa yang disampaikan. Nah, ada nilai-nilai pendidikan yang kaitannya dengan ayat yang tadi mungkin beberapa saat, mungkin 2-3 menit. Kami persilahkan kepada tim untuk menyampaikan, untuk menayangkan tentang apa itu yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan. Nah, itu nilai-nilai pendidikan ataupun disebut nilai-nilai pedagogis dari kajian tadi, kita lihat sebentar. Nah, ini yang kita lihat dari nilai ini. Pertama, nilai tanggung jawab dan kesadaran diri. Jadi ayat yang diungkapkan oleh Pak Wamen diperkuat oleh Pak Rektor. Nah, di situ mengandung nilai tanggung jawab dan kesadaran diri. Di ayat yang kita baca tadi menegaskan pentingnya bertanggung jawab atas pilihan hidup. Nah, jadi hijrah ini pilihan hidup. Maka tadi kata Pak Wamen itu betul-betul perubahan, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih sempurna, sehingga hidup ini tetap selalu berubah ke arah yang lebih positif. Seseorang tidak boleh hanya menyalahkan keadaan,
dalam konteks pendidikan, peserta didik harus diajarkan untuk tidak pasif terhadap lingkungan yang tidak kondusif, melainkan berani mengambil keputusan yang berlangsung dan bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Nah, jadi para pendidik, para guru, orang tua, masyarakat, dosen, semuanya punya tanggung jawab bagaimana memperankan kita sebagai orang yang bisa melakukan perubahan terhadap anak didik kita, baik anak didik biologis atau anak didik yang selalu kita bimbing dan kita arahkan. Kemudian yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai keberanian untuk berubah ini. Tadi Pak Wamen mengatakan ini intinya perubahan, termasuk Pak Rektor mengatakan perubahan, bahkan perubahan yang terus berlangsung dan terus berlangsung setiap saat. Perubahan nilai hijrah dalam ayat ini juga bukan sekedar pindah tempat tadi dikatakan, tetapi perubahan ke arah yang lebih baik secara pedagogis. Guru dapat menanamkan kepada siswa bahwa setiap awal, ya seperti tahun baru Islam, adalah momen refleksi untuk memperbaiki diri dan lingkungan. Pendidikan yang begitu memberikan sentuhan-sentuhan kepada semua yang mengikutinya dengan penuh kesungguhan. Mudah-mudahan semuanya memiliki giroh yang kuat, yang tinggi dalam hijrah yang ditanamkan oleh anak didik kita. Terus yang ketiga adalah nilai kesungguhan dalam mencapai kesuksesan. Kesuksesan seseorang tidak semata-mata sukses tanpa adanya ikhtiar. Maka Allah mencela orang-orang yang tidak berusaha keluar dari kondisi tertindas padahal ada jalan. Ini mengajarkan nilai ikhtiar dan kerja keras dalam pembelajaran. Siswa perlu dididik untuk gigih, proaktif, dan pantang menyerah dalam meraih cita-citanya. Apalagi sekarang anak-anak sekolah dasar dan menengah mungkin sedang menerima hasil belajarnya itu dan akan meneruskan belajar yang selanjutnya. Ini perlu dengan penuh ikhtiar yang lebih bermanfaat dan lebih keras dalam melakukan ikhtiar itu. Terus yang keempat, hadirin, nilai kemandirian dan daya juang. Ayat ini juga mendidik agar peserta didik tidak bersikap manja atau bergantung, tetapi punya daya juang untuk memperbaiki keadaan. Sikap ini relevan dalam pendidikan karakter untuk membentuk generasi mandiri. Kata Pak Wamen tadi bagaimana ini hijrah tentang moral, hijrah tentang akhlak, sehingga akhlak menjadi salah satu bagian yang hasil dari pendidikan yang dilakukan oleh guru, oleh orang tua, oleh dosen, oleh siapapun yang selalu melakukan kegiatan hal itu. Kemudian selanjutnya hadirin nilai ketauhidan dan kepatuhan kepada Allah. Pesan spiritual dalam ayat ini juga sangat kuat bahwa pilihan untuk hijrah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Nilai ini menjadi pondasi spiritual dalam pendidikan Islam, bahwa segala tindakan harus berorientasi pada keridhaan Allah. Luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita lihat bisa dilihat dari landasan teoretis langsung ke doa terakhir. Di akhir ada doa, slide doa. Di akhir ada doa, silakan tampilkan. Nah, doa yang dimunculkan di pagi hari ini, Allahumma la sahla illa maja'al taha sahlan. Ulangi, Allahumma la sahla illa maja'al taha sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan kesulitan yang Engkau kehendaki Engkau jadikan mudah. Ini doa yang patut terus dibaca, diamalkan, supaya hidup ini ketika kita menjalaninya selalu diberikan jalan untuk kemudahan-kemudahan. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan ini. Jazakum kasiro dalam kesempatan ini bisa bergabung bersama-sama dengan Pak Wamen tadi, dengan Pak Rektor dan para pejabat di UPI dan di luar UPI, sama-sama hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tadi Pak Wamen, kemudian Pak Rektor, dan di sini banyak juga para pejabat yang hadir, baik di dalam UPI ataupun di luar UPI, sama-sama sama-sama memperoleh informasi gambaran tentang ilmu yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi. Amin. Terima kasih yang pertama tadi kepada Pak Wamen sudah berkontribusi, mudah-mudahan bisa kembali nanti dengan kita bersama-sama. Kita ucapkan jazakumullah khairan, mudah-mudahan Pak Wamen tetap sehat walafiat, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih kepada Pak Rektor UPI Prof Didi Sukyadi yang mungkin baru dilantik, dan mudah-mudahan kita doakan menjadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, Prof. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sukses, berkah, bahagia selama. Amin. 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 Kemudian terima kasih juga kepada Prof Ana yang juga ikut hadir bersama-sama, Prof Juju Masuda, kemudian Profesor Ade Sobandi, Profesor Profesor Ahmad Bukhori, Profesor Sri Subekti, Profesor Widiawati, Profesor Uyu Wahyudin, Profesor Cecep Darmawan, Profesor Rahmat, Profesor Emilia, Profesor Cucu Yuniarsi, Profesor Usep Uswari, Profesor Yudi Sukmayadi, kemudian Profesor Juntika Ihsan juga di sini hadir, juga dekan dari FPTI, FPBS, FPIPS juga ikut gabung, dan Kepala Biro SDM UPI Bapak Dr. Panji dan staf ikut bergabung bersama-sama. Terima kasih kepada semuanya, dan mungkin di sini juga ada profesor yang tidak disebut karena yang sampai kepada kami seperti itu, mudah-mudahan tetap tidak mengurangi rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang selanjutnya juga terima kasih kepada para dekan, kepada para pimpinan UPI yang sudah bergabung bersama-sama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga selain dari yang diungkapkan tadi, juga hadir di sini dari Ketua Prodi ya, hadir di sini sebentar. Hadir juga di sini dari Ketua Prodi, kemudian Bahasa Arab, kemudian dosen Bahasa Arab ini Pak Dr. Kiai Haji Mad Ali, ini selalu hadir ikut gabung, mudah-mudahan tetap lancar dalam cita-cita yang sedang digapainya. Kemudian juga hadir di sini Ketua DKM Al-Furqon dari Arab Saudi, ini hadir ya dalam perjalanan. Mudah-mudahan Pak Profesor Dr. Haji Edi Esman tetap sehat walafiat, dan sesepuh Masjid Al-Furqon Bapak Dr. Muhammad Duliman selalu hadir juga, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik nih, pedagogik satu-satunya prodi di UPI yang membidangi tentang bagaimana menghantarkan para mahasiswanya untuk lebih melek paham tentang pedagogi. Dari sini Ketua Prodinya Pak Dr. Epiana, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga Ketua Prodi S2 dan S3 Administrasi Bapak Dr. Diding Nurdin juga hadir, dosen di Administrasi Pendidikan, Prodi S2 dan S3, mudah-mudahan lancar selalu. Kemudian kampus Kamda Purwakarta, Serang, Tasik, Cibiru, Sumedang, dan para mahasiswanya juga ikut hadir bersama-sama. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada Pak Dr. Muhammad Hasan dari UPI Cibiru juga hadir, terima kasih. Dari Universitas Jambi ini Prodi Analisis Kimia, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ikut hadir, yang dimotori oleh Bapak Anwar Sanusi yang pada minggu yang lalu baru menyelesaikan Kemudian juga Pak Widiatmo BGTK DKI Jakarta juga hadir. Kemudian Mansatu Cianjur, Dr. Haji Herlan Firmansyah juga hadir. Profesor Dr. Haji Yedi hadir. Pak Jasman Indratno dari ITB Semarang juga hadir. Kemudian Dr. Masdon BPIP Jakarta juga hadir. Terima kasih.
Pak Anwar Sanusi dari IGI Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Dinas Pendidikan Purwakarta Pak Ervin juga hadir, terima kasih dengan para kepala sekolah, terima kasih. Kemudian Haji Tatang Muhtar, SOS MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, juga Ketua ICMI Kota Bandung hadir, terima kasih Pak. Dr. Riyad Jamil, pimpinan pesantren selancar selalu. Wakil pimpinan Pondok Pesantren Yadul Ulum Wad Da'wah Condong Tasikmalaya, sekaligus Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Yadul Ulum Wad Da'wah Bapak Dr. Ki Haji Mahmud Farid MPD. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Ibu Dr. Hajah Alia bersama komunitas jaringan petani Muhammadiyah. Nah, juga ini bukan hanya ngajak jaringan petani Muhammadiyah di tingkat nasional dan juga ya di berbagai luar negeri. Beliau selalu mengajak teman-temannya, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Bapak Dr. Agil, Dekan FAI Unsika juga hadir. Sama-sama. Salam. Profesor Sulis, Dr. Marmawi, Dr. Sulis juga hadir, terima kasih dari Pontianak ini, dari Universitas Tanjung Pura selalu hadir. Mudah-mudahan kawan-kawan yang tidak disebut semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Insinyur Ustadz Riyadi Budiman, dosen fakultas di Untan dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila Untan. Wah, luar biasa. Di bagaimana Pancasila itu menjadi amalan sehari-hari dalam insya Allah. Kemudian Ibu Hajah Siti Horiah Auria, MM, Kepala Dinas Pendidikan Depok juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Uninus, di sini ada Pak Wadir, SPS Uninus, Profesor Nana Herdiana, terima kasih. Ketua Prodi, Dr. Hajah Deti, dosen juga hadir, dosen-dosen, Dr. Haji Hendi, kemudian Dr. Marwan, dan juga alumni yang ikut gabung, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah dari Indramayu yang dimotori oleh Bapak Dr. Caridin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, hadir, terima kasih. Kemudian Distrik Budi, alhamdulillah hadir. Sama-sama. Kemudian Kabid SMP Ibu Eti Herawati Emilia, kemudian Kusnandar dan para kepala sekolah di bawah serta oleh Pak Kepala Dinas, subhanallah, mudah-mudahan Kepala Dinas tetap sehat walafiat. Kemudian Sivitas Akademika UBK. Alhamdulillah, amin, makasih. Ya, Ketua Yayasan Adiguna Kencana Dr. Haji Mulyana, ini Haji Mulyana hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan UBK tambah berkah. Kemudian Rektor UBK, Dr. Apoteker Entis Sutrisno M. Hakes. Halo Pak Rektor. Sama-sama, semoga selalu sehat dan dibanggakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Kaprodi D3 Keperawatan Pak Dede Azim, kemudian di sini gelarnya SKep, Ners MKep dan PhD. Terima kasih. Dekan Fakultas Keperawatan Ibu Pina Fitniawati SKep, Ners MKep, kemudian Kepala PSDKU Serang Hajah Terima kasih, Prof. Matur nuwun. Dosen PSDKU Subang Siti Rohmah SSTM Keb, Hajah Ima Cucu SPDMM dosen Sikep PPNI Jabar, Hajah Ima Syarifatul Awaliyah, ini koordinator keluarga almarhumah Hajah Korea, ikut hadir walaupun sedang ibadah haji dan sedang di Madinah, sebentar lagi pulang ke Indonesia, mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Hadir Pamaulan Universitas Kencana yang dipimpin oleh calon doktor Agus Mi'raj insya Allah. Kemudian Ade Tika Herawati, Sekretaris Senat Fakultas Keperawatan UBK juga hadir, terima kasih. Bapak Dede Nurhayati SKM Kepala Sekolah SMK Bakti Kencana Sukaraja Tasikmalaya juga hadir. Ibu Ira Adianti MSI dosen Fakultas Farmasi sama-sama hadir, terima kasih. Bapak Kiai Dr. Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi. Nah, saya lihat ini Pak Dr. Unang, Ketua Bajnas, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Sama-sama Ibu Eti SMP Negeri 11 Tasikmalaya, Pak Samsudin SPDMM bersama
Institut NU Al-Farabi Pangandaran juga hadir, terima kasih. Atur nuhun, Prof. Ustadz Effendi dari Islamic Boarding School Al-Azhar Jakarta juga hadir, terima kasih. Kemudian Pak Dr. Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Guru Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB hadir, terima kasih Pak Abu atas dan bersama-sama memfasilitasi dengan Pak Wamen tadi. Kemudian selanjutnya Bapak Triantoro, Kepala Biro Keuangan Kemendikdasmen, terima kasih. Kepala dan staf Balai GTK jumlah provinsi juga hadir, terima kasih. Bapak Cucu Sudrajat, TTUC Bidang Mesin dan Teknologi Industri Kemendikdasmen juga hadir. Ibu Ini Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung. Bapak Ropik Alimus Tegar Madiun Jatim juga hadir, terima kasih. Ibu Rita Nurunisa, Ibu Linis Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak, Ibu Isaris Arwiyati Sekolah Distrik Provinsi Jawa Barat, terima kasih. Terima kasih Prof. Jazakallah. Pak Abu nuhun. Jawa Timur juga hadir Ibu Fitriah Nur Hasanah, SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Situbondo, Jatim. Bapak Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia Surabaya. Bapak Supian, pendamping Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dari Ponorogo. Kemudian Bapak Suka, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ibu Hartati, Purna Tugas SMA Negeri 2 Surabaya juga tidak ketinggalan, terima kasih. Ibu Sugiyarti, Desa Kalisari Reban juga hadir. Kemudian Pak Dr. Haji Teddy Asda Tasikmalaya, halo Pak Asda. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Sama-sama. Kemudian Ibu Dr. Cucu Muspika dan juga kawan-kawan dokter seangkatan ini juga hadir, terima kasih Bu Dr. Cucu, sehat selalu. Kemudian MTS 2 Negeri Bandung Barat, Bu Yuni Mahmudah, Bapak Widiatmo dari DKI Jakarta, terima kasih sama-sama. Pak Sugeng Suwangi, Pinjamin Mutu SMA Negeri 8, DKI Mustafa, Cimeong, Majalengka, Bapak Ujang Permana, Sivitas Akademika High School, ini kelihatan para santri, para siswa hadir, walaupun sedang libur, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semua guru-guru dari Mande Cianjur juga hadir. Sivitas ULM, Bu Sigit, Pak Abdul Salam ini Urat juga hadir, terima kasih. Pak Jainuddin juga hadir. ULM Banjarmasin, Sivitas Akademika IKIP Siliwangi ini Bapak Dr. Tamtam Kamaludin beserta mahasiswanya hadir. Keluarga besar KBSA, YBSA dan keluarga besar SM Terpadu Az-Zahra Cianjur Selatan hadir yang dipimpin oleh Ibu Hajah Sobaria. Terima kasih juga keluarga besar Abah Upik dan abunya, keluarga besar Ibu Hajah Yoyo Surya Kusuma, keluarga besar Haji Apon Santoso dan Ibu Maya di Garut ikut hadir bergabung bersama-sama. Kemudian GOW KBB Bu Deti dan Bu Lia, Pak Sukamto pengawas distrik Depok, dan DKM dan Jamaah Masjid Al-Falat Geger Kalong Tengah selalu hadir dan mendampingi kegiatan ini. Terima kasih. Bapak Asdur, pengurus PGRI Bandung, Majelis Taklim Asyukur, Perum SBG Parakan Muncang. Di sini Ibu atau Bunda Sopi selalu hadir, terima kasih. Bapak Usep Sutarman, ini Dr. Usep Sutarman, Dewan Pakar IPMI Kabupaten Bandung. Terima kasih Ron, Prof. Ini Pak Dr. Ahmad Sujai, Dewan Masjid Indonesia dan DKM Masjid Daya Al-Azom Kota Tangerang, Banten. Kemudian BPIP RI, Bapak Sadono Sri Harjo, Usama Cicalengka ataupun hadir, terima kasih. SMPIT Alpaz, binaan Propaan yang hari ini Propaan sedang berkabung karena ibunya terwafat tadi malam, mudah-mudahan diambil dosa berdosanya. Kemudian LPK Bidang Komputer SDN 247 Sukapura, SMP Negeri 4 Sukatani, SMP Negeri Juntinyuat, SLB Negeri Cicendo. Itu yang sampai ke meja kami, mudah-mudahan yang tidak disebut sama-sama tidak kekurangan berkah, termasuk dari Universitas, tadi ada yang hadir,
dari Pak Dr. Ayi. Mudah-mudahan semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhir kegiatan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Amin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah. Ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma ya Qur'an. Allahumma fa'in waqtir lana wa li walidina wa Allah ya Rabbi. Rabbana taqabbal minna innaka alim. Tawwabur rahim. Atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Inna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan usia sampai hari itu yang akan datang kumpul kembali. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rob.